Contoh soal data lengkap. Diketahui ada dua reaksi C6H12O6 dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O dengan delta H sekian. Kemudian reaksi kedua C2H5OH reaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O dengan delta H sekian. Pertanyaannya adalah, tentukan delta H pada reaksi di bawah ini, yaitu C6H12O6 menghasilkan C2H5OH plus CO2. Jadi yang ditanya ini, delta H-nya berapa ya? Oke. Kita mulai dari sini, dari yang ditanya. Delta H yang ditanyakan, C6H12O6. Oke. C6H12O6, kita lihat ada di reaksi nomor berapa? Iya, ada di reaksi nomor 1. Kemudian kita olah reaksi nomor 1 ini, bisa kita balik, bisa kita kali, atau kita bagi. Ya, reaksinya. Oke, C6H12 yang ditanyakan ada di sebelah kiri. Sedangkan di reaksi pertama ada di sebelah kiri. Maka reaksinya sama. Tetap, tidak usah dibalik. T tetap. Kemudian lihat koefisiennya. C6H12O6, di sini koefisiennya 1, di soal koefisiennya 1. Maka untuk reaksi pertama tetap kali 1. Kemudian reaksi yang kedua, kita lihat dari mana? Di sini ada C2H5OH dan ada data CO2. Kita lihat dari mana? Dari CO2 kah atau dari C2H5OH? Kita tidak bisa patokan dengan CO2. Kenapa? Karena CO2 ada di reaksi nomor 1 juga ada, di reaksi nomor 2 juga ada. Yang kita cari, yang kita bisa jadikan patokan adalah yang hanya ada di reaksi nomor 2, yaitu C2H5OH. Yang ditanyakan C2H5OH ada di sebelah kanan. Sedangkan di reaksi nomor 2 ada di sebelah kiri. Kita maunya di kanan, sedangkan di reaksi nomor 2 ada di sebelah kiri. Berarti kita apakan reaksi nomor 2? Kita balik reaksinya. Kemudian, koefisien yang kita mau adalah 2, sedangkan di reaksi nomor 2 koefisiennya 1. Supaya jadi 2, bagaimana? Betul, kita kalikan 2. Oke, kemudian kita olah, kita tuliskan kembali. Reaksi yang pertama tetap kali 1. Kita tuliskan C6H12O6 reaksikan dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Karena tetap kali 1, maka delta H-nya pun tetap segitu. Minus 2820 kJ. Kemudian, sudah selesai ya reaksi pertama. Reaksi kedua, balik dikali 2. Jadi reaksinya dibalik dan kita kali 2. Dibalik berarti CO2 dan H2O-nya yang mula-mula di sebelah kanan kita jadikan di kiri. CO2 ditambah H2O. Nah, kita kali 2 ya koefisiennya berarti ya. 2 CO2, ini 2 berarti jadi 4. Untuk H2O 3 jadi 6. Menghasilkan C2H5OH ditambah O2. C2H5OH 1 koefisiennya jadi 2. O2 3. Di sini 3. Itu jadi 6. Delta H-nya karena dibalik jadi plus. Jadi kalau dibalik jadi plus, kemudian dikali 2 plus dan dikali 2. 1380 dikali 2 berarti jadi plus berapa tuh? 0, 16, 7, 2, 2760. Kemudian kita jumlahkan. Ya. Untuk yang sama kiri kanan kita bisa coret. Di sini ada yang sama ya. CO2 sama. O2 juga sama. O2. CO2 di kiri 4, di kanan 6, habis ini sisa 2. Jadi hasilnya nanti C6H12O6 yang sebelah kiri kita kumpulkan di kiri menghasilkan 2 C2H5OH
plus ini CO2-nya masih ada 2 ya, plus 2 CO2. Nah, delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Ini berarti tinggal minus 00, 12 dikurang 6 berarti 6, jadi minus 60 kilojoule. Perhatikan reaksinya. Ini sama persis dengan yang ditanyakan. Ya, ini dibalik, maksudnya kenapa jadi dikali ya? Oh iya, kita kembali lagi. Kalau dibalik nanti reaksinya jadi dibalik ya. Kita tulis di bawah aja. Kalau dibalik, maka nanti delta H-nya tandanya berubah. Dari plus jadi minus. Kalau dikali, ya berarti nanti delta H-nya juga dikali. Koefisiennya juga dikali. Kalau misalnya dibagi, ya maka delta H-nya pun pasti nanti dibagi dengan angka pembaginya. Contoh soal delta HF. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Jadi ada diketahui data delta HF. Bagaimana kita menyelesaikan soal itu dengan data delta HF? Ciri-cirinya adalah ada data delta HF dari senyawa. Contoh, diketahui delta HF CH4O adalah sekian, delta HF CO2 adalah sekian, delta HF H2O adalah sekian. Tentukan delta H reaksi pembakaran CH4O sesuai reaksi berikut ini. Jadi delta H-nya berapa? Seperti kita ketahui bahwa kalau ada data delta HF, kita pakai rumus delta H reaksi sama dengan jumlah delta H produk dikurang jumlah delta H reaktan. Produk itu ada di sebelah kanan, reaktan ada di sebelah kiri. Jadi yang total sebelah kanan dikurang total sebelah kiri. Istilahnya kaki kanan kurang kiri. Di kanan ada apa aja? Ada CO2 1, ada H2O 2. Kita jumlahkan total rombongan kanan. Kemudian di sebelah kiri ada apa aja? Ada CH4O 1. Ada O2. Nah, O2 ini unsur jadi tidak mempunyai data delta H. Data delta HF. Oke, kita jumlahkan yang rombongan kanan. Kanan dikurang kiri. Kanan itu CO2. CO2 berapa di sini? Min 393,5. Jadi minus 393,5. Kemudian H2O 2 kali 2 dikali minus 286 sama dengan 6 kali 2 12, 8 kali 2 16, 17, berarti minus 572 ditambah minus 393,5 sama dengan kanannya adalah minus 965,5. Minus 965,5 dikurangi kiri apa? CH4O minus 238,6. Oksigennya 0. Minus 238,6. Ini min ketemu min sama dengan jadi plus. Sama dengan minus 965,5 ditambah minus 238,6. Sama dengan minus 726,9 kilojoule per mol. Itu contoh soal data delta HF. Contoh soal diagram energi. Perhatikan grafik tingkat energi berikut. Di sini ada garis yang vertikal menyatakan energinya. Kemudian yang sini adalah jalannya reaksi. Coba kita lihat ya. Pertanyaannya adalah berdasarkan grafik tersebut, harga delta H3 menurut hukum Hess adalah. Sini ada berapa reaksi? Perhatikan, ada 3 reaksi karena ada 3 tanda panah. Reaksi pertama, C plus O2
menghasilkan CO2, reaksi pertama bisa ditulis C ditambah O2 menghasilkan CO2. Ini delta H-nya dari sini ke sini. Berarti delta H-nya, lihat ya, kalau tanda panahnya ke bawah, itu pasti delta H-nya negatif. Itu delta H-nya sama dengan minus 393,5. Kemudian, reaksi yang kedua adalah ini. C ditambah O2 menjadi CO. Ini yang ini, delta H1. C ditambah O2 menjadi CO. Delta H-nya adalah delta H1, yaitu dari sini. Ini anggap 0 berarti ya. Dari 0 ke minus 110,5, berarti minus 110,5. Nah, kemudian yang ketiga, dari sini ke sini, dari CO ke CO2. Sini delta H2, yaitu CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya adalah delta H2. Berapakah nilainya? Ya, nilainya adalah selisih dari sini ke sini. Dari minus 110,5 ke minus 393,5. Berapa? Dari angka minus 110,5 ke minus 393,5. Ya, kita kurangkan saja. 393,5 dikurang 110,5. Nilainya, ya, ketika dikurangkan adalah 283. Kemudian lihat tanda panahnya ke bawah. Karena tanda panahnya ke bawah berarti minus. Jadi jawabannya adalah minus 283. Seandainya tanda panahnya ke atas, reaksinya berarti dibalik. CO2 ditambah CO2 menghasilkan CO ditambah setengah O2. Delta H-nya ya tandanya jadi plus 283. Jadi kalau tanda panahnya ke bawah pasti nantinya negatif hasilnya. Tanda panahnya ke atas hasilnya positif. Itu. Ini semua tanda panahnya ke bawah pasti nilainya negatif semua. Angkanya adalah selisihnya. Misalnya dari C menjadi CO, ya udah selisih dari sini ke sini. Dari CO menjadi CO2, berarti selisih dari sini ke sini. Kalau tanda panahnya ke bawah, berarti nanti hasilnya negatif. Tapi kalau nanti tanda panahnya ke atas, hasilnya positif. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah minus 283. Karena delta H2 ke bawah tanda panahnya.